Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Dr. Tifa semprot rektor UGM. Jadi jangan jadi badut sirkus dong. Biar Jokowi saja yang buktikan sendiri ijazahnya. Ngapain rektor UGM capek-capek ya membela satu orang nggak jelas juntrungannya, nggak jelas kuliahnya, anaknya PKI. Ya, ini pemirsa, tampaknya Dr. Tifa betul-betul mungkin ya kasihan lah sama rektor UGM itu. Kenapa sampai jadi bemper kayak gini? Mbak Ova, ini di postingnya Eva ya, Dr. Tifa ya. Ngapain sih Mbak bikin video begini? Orang yang panjenengan bela itu yang seharusnya bikin video begini, bukan rektor UGM. UGM itu bukan milik Joko Widodo. UGM itu bukan pegawainya Joko Widodo. Rektor UGM itu bukan hamba sahayanya Joko Widodo. Coba ya, bahasa negatifnya itu, kok kamu menjadi hambanya Joko Widodo iki ketemu pirang perkara ya. Kalau Joko Widodo dipertanyakan ijazahnya oleh rakyat, biar saja, dia yang membuktikan, dia yang menunjukkan kepada rakyat. Bukan dengan secara pengecut malah menyuruh UGM dan rektornya pasang badan. Ya kan? Nah, sekarang apa yang terjadi pada Anda, Mbak Ova? Tuh, netizen sudah memposting dokumen-dokumen masalah hukum Anda dan suami. Ya, posting berjuta-juta viral. Belum lagi sekarang, BIN, Badan Intelijen Netizen, sudah bergerak untuk menginvestigasi gedung hitam yang mulai dibangun pada saat Mbak Ova jadi rektor. Dan sepertinya sekarang sudah terlihat tanda-tanda berhenti pembangunan, terancam mangkrak. Untuk apa UGM membela-bela Joko Widodo sampai jungkir balik gitu? Ya kan? UGM tidak punya kewajiban apapun terhadap Joko Widodo. Dia kalau betul dia lulus dan punya ijazah UGM yang menurut penelitian kami itu palsu, dan dia kuatkan dengan pernyataan mantan rektor Profesor Sofyan Effendi tidak pernah lulus UGM itu si Jokowi, maka UGM tidak perlu harus pasang badan. Itu namanya dalam pepatah Jawa, wong legan golek momongan. Ya, wong legan itu orang yang masih legan, masih free, masih bebas, golek momongan. Golek momongan itu mencari kesibukan, tapi dalam hal ini mungkin yang dimaksud itu adalah perempuan yang masih gadis, ya, tapi sudah cari anak untuk mencari kesibukan. UGM dan Mbak Ova sendiri cari masalah sendiri, tuh, ya, panjang lebar, ya, dan ini sampai disebut sebagai badut sirkus, coba, ya. Memang pemirsa, gara-gara Dr. Ova Emilia kemarin itu memposting, nggak tahu ya, tiba-tiba saja setelah sekian lama tidak muncul ke publik, ya, memposting untuk membela Jokowi, ya. UGM secara resmi menyatakan Jokowi itu adalah sarjana Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya disampaikan pada tanggal 5 November 1985. Sok tahu aja, ada dokumennya semua. Tapi tidak ditunjukkan sama sekali dokumen yang dimaksud itu yang mana. Tapi kami tidak mau membagi-bagi dokumen. Ya, itu sama dengan saya, itu punya emas segede Gunung Semeru, tapi saya tidak pengen menunjukkan dan tidak pengen memberitahu orang lain, tidak pengen menggunakan, tidak pengen itu. Itulah yang namanya kebohongan tingkat badut. Orang bodoh namanya itu. Ya, nih kasihan Ova Emilia sekarang jadi bulan-bulanan karena gara-gara pernyataannya itu persoalan hukum dia diudal-udal ke publik. Ya memang mungkin karena gara-gara keserakahan sih ya. Sebetulnya dalam posisi sebagai rektor, sebagai dokter, itu kan untuk ukuran umum orang Indonesia itu sudah kaya lah. Orang Indonesia itu kekayaannya di bawah 1M. Kalau orang sudah punya 5M, 10M cukup lah. Ngapain harus ngembat dananya nasabah untuk main saham? Nah, setelah terjerat, kemudian jadi mainannya Jokowi. Jokowi cukup jentek sana sini, itu polisi, itu ini, datangi itu Ova Emilia.
Kapan kamu kembalikan itu uangnya? Ya, namanya orang kalah main saham suruh kembalikan uang, ya pasti ngeles terus lah. Gini aja deh, kalau kamu ngeles nggak bisa ini, ya udah kamu bela aja itu ijazahku. Paling begitu pesannya. Tetapi itulah yang terjadi kan dengan Ova Emilia. Kasihan banget ya, dengan anak, kerabat dan lain sebagainya, malu dipermalukan oleh Ova Emilia ini. Dan ini peringatan ya. Ini pemirsa, beritanya menjadi rame ya melalui sebuah cuitan panjang di akun X-nya. Dr. Tifa secara terbuka mengkritik keras langkah Rektor UGM yang dianggapnya tidak perlu pasang badan untuk membela Jokowi ya. Dan tidak tahu ya, kalau orang sudah ketakutan, kan memang kalau tidak bayar 29 miliar ya, kemungkinan kan kemudian jadi pidana, ingkar janji macam-macam kan. Tidak kemudian ya udah LPS-nya mengatakan ya udah kamu nggak bisa bayar, ya sudah, nanti karena kamu sudah berjasa bela Jokowi, sudah ngapusi publik, mencemarkan nama UGM, ya udah kamu nggak bisa begitu, paling tertunda. Begitu posisinya Jokowi semakin lemah, persoalan ini naik. Dan kalau tidak dilunasi tetap masuk penjara. Ya kan? Ngapain capek-capek membela para penipu? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.